Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Setelah sekian lama pengajian ini tertunda, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pengajian kita bisa dilanjut. Pengajian kitab Maqasid al-Falasifah karya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sebetulnya seperti yang sempat saya utarakan di laman media sosial, pengajian ini awalnya saya mulai ketika masa santri berlibur. Jadi ketika masa-masa normal santri sekolah, saya hampir kesulitan mencari waktu luang untuk menuntaskan pengajian kitab ini. Alhamdulillah di masa-masa santri berlibur minggu-minggu ini ada waktu yang cukup untuk melanjutkan pengajian yang sempat tertunda ini. Alhamdulillah. Sedikit mengulang kenapa kita mengkaji kitab Maqasidul Falasifah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini. Kitab ini adalah kitab yang beliau tulis sebagai pengantar atau muqaddimah sebelum beliau menulis kitab Tahaffutul Falasifah yang terkenal itu. Nah, dalam kitab Tahafut beliau mengkritik gagasan-gagasan para filsuf, tapi layaknya seorang ilmuwan, Al-Ghazali tidak mengkritik dengan cara membabi buta, bukan kritik yang muncul dari ruang yang hampa. Beliau mengkritik setelah benar-benar memahami betul gagasan kelompok yang ingin beliau kritik itu. Nah, cerminan dari pemahaman Al-Ghazali terhadap gagasan para filsuf itu bisa kita baca dalam kitab Maqasidul Falasifah. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, cara beliau dalam memaparkan gagasan para filsuf, baik dalam bidang logika, metafisika, ataupun fisika, itu sangat cerdas, mudah dipahami. Tentu mudah dipahami kalau kita mempelajari dasar-dasar kuncinya ya. Meskipun ya ada bagian-bagian tertentu yang mungkin terasa menyulitkan, tapi ala kulli hal dibanding dengan uraian-uraian filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, uraian Imam Ghazali dalam hemat saya itu jauh lebih membumi. Membumi dalam arti lebih mudah dicerna ketimbang bahasanya Ibnu Sina dan Al-Farabi, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada dua ilmuwan muslim besar itu ya. Nah, saya juga sempat menyinggung bahwa kitab ini sengaja dipilih. Pertama ya tentu karena belum ada pengajian yang mengulas kitab ini, padahal kitab ini penting. Yang kedua, kitab ini juga bisa dijadikan bahan rujukan dalam mempraktekkan atau dalam menelaah penting dalam melihat sejauh mana pentingnya ilmu logika, ilmu mantik, dan ilmu makulat. Jadi saya sengaja mengambil kitab ini supaya teman-teman tahu betul, oh gunanya mempelajari logika itu ini ya, gitu kira-kira. Nah, dalam kitab ini kita akan menjumpai istilah-istilah kunci dari ilmu logika, ilmu mantik yang beberapa episode diantaranya sudah kita ketengahkan ya. Juga istilah-istilah kunci dalam ilmu makulat atau ilmu kategori yang alhamdulillah sudah saya tulis dan Anda bisa baca, bisa diakses bukunya di toko-toko online, sudah tersedia. Nah, jadi sengaja kitab ini dipilih untuk tujuan itu. Di samping tentunya yang lebih penting dari itu, dia melatih kita gitu ya, karena nanti mudah-mudahan kalau kita diberikan usia yang panjang, kitab Tahaffutul Falasifah juga bisa kita baca. Kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana caranya mengkritik lawan bicara, mengkritik pendapat orang yang kita tidak setujui pandangannya, gitu ya. Kita akan mempelajari itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahafut, ya kita harus membaca kitab ini dulu supaya kita paham betul
apa sih sesungguhnya yang dikatakan oleh para filsuf itu dan bagaimana Al-Ghazali memaparkan gagasan itu. Itu sangat penting. Sebelum kita menikmati perdebatan dalam Tahaffudzul Falasifah, membaca kitab ini adalah hal yang niscaya. Karena dia sebagai pengantar. Oke, tanpa berpanjang-panjang, baik sebelum kita mulai, sebagai bentuk tabarukan kita, sekaligus mengikuti tradisi para ulama sebelum membaca kitab, kita bacakan Al-Fatihah terlebih dulu untuk imam kita, Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya dan semoga kita sebagai pembaca karya-karyanya diberikan kemanfaatan, diberikan kemudahan dalam memahami sekaligus mengamalkan ilmu yang sudah beliau wariskan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seingat saya penjelasan kita di 2 pertemuan sebelumnya itu baru sampai ini yang cetakan saya, cetakan Darul Kutub Ilmiah ya. Cetakan Darul Kutub Ilmiah sebetulnya seperti yang sempat saya singgung, kalau kawan-kawan punya naskah cetakan Darul Ma'arif yang pentahkiknya Sulaiman Dunia itu lebih bagus. Itu lebih bagus karena saya tidak punya naskah itu. Meskipun itu yang lebih direkomendasikan gitu ya, karena pentahkiknya Sulaiman Dunia itu seorang ahli filsafat Mesir yang dikenal dengan ya Ghazalian, ternama lah di Mesir. Maksudnya pengikut Al-Ghazali, termasuk orang yang menekuni secara serius turas Al-Ghazali, Syekh Sulaiman Dunia. Beliau termasuk gurunya Syekh Ahmad Thayyib di Syekh Al-Azhar yang sekarang juga. Kalau kawan-kawan ada naskah itu lebih bagus. Yang cetakan saya cetakan Darul Kutub Ilmiah, tahqiqannya Ahmad Farid Al-Mazidi. Ya, dalam naskah ini sebetulnya ada beberapa kekurangan, tapi yaitu tadi dengan dibantu naskah yang ditahqiq oleh Sulaiman Dunia, kata-kata yang sekiranya terasa samar mungkin bisa diperjelas ya. Lebih tahqiqannya lebih mendalam oleh Sulaiman Dunia ya, karena beliau pakar Al-Ghazali. Gitu ya. Kalaupun kita harus menggunakan istilah itu. Pakar Al-Ghazali dalam arti beliau orang yang itu tadi secara serius menekuni karya-karya intelektual Al-Ghazali gitu ya. Di buku saya halaman 11, jadi kita baru sampai pada wa kullu tasdiqin. Sebelumnya Al-Ghazali menjelaskan apa itu tasawur, apa itu tasdik. Sekali lagi ini ada 2 istilah kunci yang perlu kita pahami sebelum kita menelusuri jantung pembahasan ilmu mantik. 2 kata kunci yang perlu kita pahami dengan baik. Dan alhamdulillah di pertemuan pengajian mantik saya sudah memaparkan 2 istilah ini. Tasawur yang saya artikan dengan gambaran, maksudnya pengetahuan yang berupa gambaran, dan tasdik yakni pengetahuan yang berupa penghukuman atau pembenaran gitu ya. Contoh-contohnya sudah kita kemukakan dalam pengajian itu. Mobil, pengetahuan kita tentang mobil, tasawur gitu ya. Mobil itu mahal, sudah kalimat sempurna, di situ terjadi penghukuman. Nah, manakala pengetahuan kita berisikan penghukuman atau pembenaran, maka itulah yang disebut dengan tasdik. Oke? Wa kullu tasdikin, dan setiap pembenaran. Sekarang sudah paham ya apa yang dimaksud dengan tasdik. Pernyataan yang berisikan penghukuman itu namanya tasdik, ya, pembenaran. Famin dorurotihi, di antara keniscayaannya. Jadi kalau ada suatu pembenaran, maka di antara keniscayaannya ayyataqaddamahu, hendaknya dia didahului oleh tasawuron, 2 gambaran. Ya sangat logis. Sebelum Anda membenarkan pernyataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, tentu kata nabinya perlu kita singkirkan, takutnya disangka musadarah alal matlub. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi. Kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, di situ ada subjek, ada predikat. Oke, subjek itu dalam bahasa Arabnya maudu, predikat itu mahmul. Muhammad adalah Nabi. Kita dalam kalimat tersebut menisbatkan
makna kenabian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, Anda tidak mungkin membenarkan pernyataan ini kecuali pembenaran tersebut didahului oleh dua gambaran. Gambaran apa? Gambaran Anda tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan gambaran Anda tentang makna Nabi itu sendiri. Kalau Anda tidak tahu Muhammad itu siapa, Nabi itu apa, Anda tidak mungkin membenarkan pernyataan itu. Terus apa itu namanya? Itu namanya proposisi. Pernyataan yang mungkin salah, mungkin benar, itu namanya proposisi. Nah, pembenaran kita terhadap proposisi itu, itulah namanya tasdiq. Jadi kalau proposisi itu pernyataannya, proposisi itu qadiyah ya. Kalau proposisi itu pernyataannya, gitu ya, rumah itu mewah. Itu kan proposisi. Kenapa dikatakan proposisi? Karena dia adalah perkataan yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jujur, bisa bohong. Orang bisa mengatakan pernyataan ini benar, pernyataan ini salah. Rumah itu mewah. Ya bisa benar, bisa salah. Itu namanya proposisi. Nah, kalau saya membenarkan pernyataan itu, dan itu menjadi bagian dari pengetahuan saya bahwa rumah itu mewah, itu namanya tasdiq atau itu namanya pembenaran. Tetapi setiap pembenaran itu niscaya harus didahului oleh dua tasawur, dua gambaran. Dalam konteks contoh tadi, rumah itu mewah, Anda harus tahu dulu rumah itu apa, mewah itu apa. Gitu ya. Indonesia adalah negara yang maju. Harus tahu dulu Indonesia itu apa. Maju itu apa. Baru kemudian lahirlah pembenaran. Itu sangat logis. Gak mungkin orang membenarkan pernyataan kalau dia sendiri tidak paham bagian dari pernyataan itu. Dua sisi dari pernyataan itu, yaitu subjek dan predikat. Anda ingin mengatakan misalnya, oh Syiah itu sesat. Tapi masalahnya Anda sendiri tidak tahu Syiah itu apa, sesat itu apa. Gitu ya. Anda tidak tahu misalnya. Mana mungkin Anda membenarkan pernyataan itu. Itu sangat tidak logis. Karena itu sebelum membahas tentang tasdir, biasanya para ulama para ahli ilmu mantik membahas tentang tasawur dulu. Bahas tentang gambaran dulu. Karena itu yang mendahului. Karena tasawur atau gambaran itulah yang menjadi bagian dari proposisi. Atau tasdik itu. Gitu ya. Wa kullu tasdiqin famin dururati ayataqaddamahu tasawuran. Jadi antara keniscayaan pembenaran itu harus didahului oleh dua tasawur, dua gambaran. Maksudnya dua tasawur dalam hal ini tasawur subjek dan predikat. Gambaran tentang subjek dan predikat. Anda paham subjek ini maksudnya apa, predikat ini maksudnya apa, kemudian Anda berlakukan makna dari predikat kepada subjek, maka terjadilah pembenaran. Terjadilah yang namanya tasdiq. Fa inna man lam yafham, karena sesungguhnya orang yang tidak paham al-alama, makna alam, belum berikan contoh ya. Contoh bahwa tadi kan dikatakan bahwa setiap pembenaran itu harus didahului oleh dua gambaran. Apa contohnya? Orang yang tidak paham makna alam itu ya, wahdahu saja dengan secara berdiri sendiri, al-alam, makna alam gitu ya, secara berdiri sendiri. Orang yang tidak paham makna alam gitu ya, secara berdiri sendiri, wal haditsa wahdahu, dan makna hadis secara berdiri sendiri. Kan ada ungkapan nih misalnya al-alamu hadisun. Oke, bayangkan ya, al-alamu hadisun. Ada kata alam, ada kata hadis. Kata Al-Ghazali, orang yang tidak paham makna alam secara berdiri sendiri, orang yang tidak paham makna hadis secara berdiri sendiri gitu ya, yang tidak paham kedua sisi dari proposisi itu, lam yutasawwar minhu tasdiq. Tidak mungkin bisa tidak mungkin terlahir darinya suatu pembenaran. Jadi kalau ada pernyataan al-alam hadis, kan alam ini ada maknanya, hadis ini juga ada maknanya. Ya orang yang nggak tahu alam itu apa, hadis itu apa, tidak mungkin dia bisa membenarkan pernyataan itu. Kalau dia mengatakan ya saya membenarkan pernyataan ini, itu bukan pembenaran yang berasaskan pengetahuan. Gitu ya, itu bukan pembenaran yang berasaskan pengetahuan. Kalau Anda ingin membenarkan suatu pernyataan, Anda harus tahu dulu kedua bagian dari proposisi itu. Apa itu alam, apa itu hadis.
Alam kita tahu kalau dalam bahasa teologi kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Hadis apa artinya? Hadis itu mawujida ba'dal adam, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan. Atau lam yakun summakan, tadinya tidak ada kemudian ada. Anda paham makna alam, oh maksudnya begini. Paham makna hadis, oh maksudnya begini. Baru ketika itu lahirlah tasdik atau pembenaran. Saya kira jelas ya. Jadi orang yang tidak paham makna alam saja, tidak paham makna hadis juga, tidak mungkin terlahir darinya suatu pembenaran atas pernyataan tadi itu. Karena suatu pembenaran harus didahului oleh dua gambaran. Maksudnya pemahaman akan dua gambaran. Dua gambaran ini maksud sekali lagi subjek dan predikat. Oke, saya kira jelas. La yutasawwar minhu tasdiq bi annahu hadis. Tidak mungkin terlahir darinya pembenaran bahwa alam itu baru. Hadis itu artinya baru ya. Baru itu artinya ada dari ketiadaan. Tidak mungkin orang bisa membenarkan pernyataan itu. Balafdul hadis, lafad hadis, bahkan lafad hadis bukan hadis ya, hadis baru, lafad yang bermakna baru tadi itu. Idza lam yutasawwar apabila tidak terbayang, tidak tergambar. Apabila tidak tergambar maknanya hadis. Orang nggak tahu nih maknanya hadis. Soro kalafdil madis. Maka dia menjadi seperti lafad madis. Apa artinya madis? Nggak ada artinya. Itu lafad muhmal. Muhmal itu artinya nggak dipakai. Nggak ada maknanya dalam kamus-kamus bahasa. Jadi orang yang nggak paham dengan makna hadis, ya pada akhirnya lafad hadis itu bagi dirinya sama dengan lafad madis yang tidak ada maknanya itu. Karena itu kalau dia tidak paham dengan lafad tersebut, gak mungkin dia membenarkan pernyataan yang mengatakan bahwa al-alam hadis. Karena setiap pembenaran harus didahului oleh pengetahuan tentang dua gambaran. Begitu ketentuannya. Dan ini penting bagi kita yang sering bercakap-cakap. Menurut saya ini pernyataan ini benar, pernyataan ini salah. Pertanyaannya, Anda tahu nggak makna dari pernyataan yang Anda benarkan itu? Jadi misalnya ada orang mengatakan, ya bagi saya Islam itu agama yang misalnya mengajarkan terorisme. Islam adalah agama yang mengajarkan terorisme. Pertanyaannya, Anda tahu nggak Islam itu apa? Terorisme itu Anda bisa nggak mengartikan terorisme itu apa? Islam itu apa? Jangan-jangan Islam yang Anda pahami itu bukan Islam seperti yang diperkenalkan oleh orang-orang Muslim. Gitu ya. Bagaimana mungkin Anda bisa membenarkan pernyataan itu kalau Anda sendiri tidak tahu makna dari kedua bagian proposisi itu? Itu seringkali ya orang mengatakan, menurut saya begini, dia sendiri nggak tahu makna dari pernyataan yang hendak dia benarkan itu. Itulah pentingnya belajar ilmu mantik. Kalau Anda mengatakan Islam mengajarkan terorisme, definisikan dulu terorisme itu apa. Jangan-jangan terorisme versi Anda itu bukan terorisme seperti yang dipahami oleh banyak orang. Islam itu apa menurut Anda? Jangan-jangan Islam dalam bayangan Anda itu Islamnya orang-orang ISIS, agama yang begini. Padahal kan enggak gitu ya. Jadi itu penting. Itu pentingnya belajar logika, di mana dia menuntun kita mengkonsepsi masing-masing dari istilah-istilah yang termuat dalam pernyataan-pernyataan yang kerap kita jumpai dalam percakapan sehari-hari itu. Itu pentingnya ilmu logika. Menuntun Anda ke situ, gitu ya. Quran adalah kitab suci. Quran adalah wahyu Allah. Quran adalah firman Allah. Apa maksud Anda wahyu? Wahyu itu apa? Quran itu apa pengertiannya? Kan gitu. Jadi setiap pernyataan itu pasti ada dua sisi itu, dan dua sisi itu harus kita ketahui maknanya sebelum kita membenarkan pernyataan itu. Orang yang nggak tahu makna ini, nggak mungkin terlahir darinya pembenaran. Seperti hanya lafaz hadis, kalau orang nggak tahu lafaz hadis maknanya, maka lafaz tersebut posisinya sama seperti lafaz madis, keadaannya sama seperti lafaz madis yang tidak ada maknanya itu. Walau qila, apabila dikatakan al-alamu madisun, alam itu madis gitu ya. Lam yumkin kala tasdiqun wala takdzib. Tidak mungkin bagi Anda
membenarkan ataupun mendustakan. Ada pernyataan al-alam madis. Anda bisa membenarkan pernyataan ini? Enggak bisa, kenapa? Ya karena salah satu bagian proposisinya ada kata yang tidak ada maknanya. Bagaimana Anda membenarkan pernyataan itu kalau Anda tidak tahu, kalau kata itu sendiri tidak ada maknanya, gitu ya. Maka tidak mungkin bagi Anda membenarkan wala taklib ataupun mendustakan. Anda tidak bisa mengatakan pernyataan ala-ala madis itu pernyataan yang benar, juga Anda tidak bisa mengatakan bahwa pernyataan itu salah. Kenapa? Karena salah satu bagian proposisinya ada kata yang tidak memiliki makna. Nah, orang yang tidak tahu makna dari salah satu bagian pernyataan yang hendak dia benarkan tidak jauh beda dengan orang yang membenarkan perkataan semacam ini. Ini artinya membenarkan suatu pernyataan tanpa dia tahu maknanya terlebih dulu. Itu cacat secara logis, gitu ya. Cacat secara logis. Anda ingin mengatakan apa pernyataan ini? Ketika Anda, apakah pernyataan ini benar atau salah, Anda tidak mungkin membenarkan pernyataan ini kecuali setelah Anda paham salah satu bagian atau kedua bagian dari proposisi itu. Gitu ya. Saya kira itu jelas. Li'anna ma lam yufham kaifa yungkar. Karena sesuatu yang tidak dipahami, bagaimana dia bisa diingkari? Bagaimana mungkin Anda mengatakan pernyataan ala-ala madis itu pernyataan yang salah dan Anda ingkari itu, sementara kata madis itu sendiri tidak bisa dipahami. Kan sangat logis kan? Sesuatu yang tidak kita pahami, bagaimana mungkin bisa kita ingkari? Gitu ya. Nah, ini lagi-lagi tuh sedikit menyinggung pola percakapan kita dalam media, di dinding media sosial gitu ya. Seringkali Anda menjumpai pernyataan-pernyataan tertentu yang kita sendiri tidak tahu maknanya. Ini makna dari kata ini apa? Terus kemudian kita main banting aja pernyataan itu. Kita main tolak aja begitu. Ini salah, ini benar. Itu bukan sikap yang logis. Karena pengingkaran Anda terhadap sesuatu mengharuskan Anda paham dengan sesuatu yang Anda ingkari itu. Sebagaimana pembenaran Anda terhadap sesuatu juga mengharuskan Anda untuk paham dengan sesuatu yang ingin Anda benarkan itu. Anda harus paham maknanya apa. Terus bagaimana caranya supaya saya paham? Cukup merujuk kepada kamus atau enggak? Enggak. Kamus itu hanya menyediakan makna-makna kebahasaan dari suatu kata. Nah, dalam diskusi ilmiah, makna kebahasaan itu bukan rujukan, bukan sandaran. Yang dijadikan rujukan adalah makna-makna istilah. Makanya dalam kitab-kitab kuning ada lugotan, ada istilahan. Istilahannya itu yang dijadikan rujukan. Kalau Anda tidak belajar ilmu mantik, bagaimana Anda bisa menjelaskan istilah-istilah yang Anda jumpai dalam percakapan sehari-hari Anda itu? Gitu ya. Si fulan kafir. Ya, menurut saya dia juga kafir. Tapi kalau ditanya kafir itu maknanya apa, Bang? Gak tahu. Kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah. Salah. Definisinya sudah salah. Kafir itu adalah orang seperti yang pernah saya singgung ya dalam pembahasan ilmu mantik. Saya tidak akan mengulang ya. Poinnya itu tadi. Sesuatu yang tidak dipahami tidak mungkin bisa diingkari. Au kaifa yusaddaqu bi, atau bagaimana dia bisa dibenarkan. Jadi sesuatu yang tidak dipahami tidak mungkin diingkari, juga tidak mungkin dibenarkan. Karena pengingkaran dan pembenaran itu masing-masing meniscayakan adanya pemahaman terhadap bagian-bagian pernyataan yang ingin dibenarkan atau ingin diingkari itu. Jelas sangat logis. Wa kadza lafdzul alam, dan begitu juga lafaz alam. Ingat ya, alam dalam bahasa teologi artinya segala sesuatu selain Allah. Malaikat alam atau bukan? Alam. Bumi alam, jelas alam. Manusia, akal, semua hal yang selain Tuhan itu namanya alam. Wa kadzalika lafdzul alam idza ubdila bi muhmalin, apabila lafaz tersebut diganti dengan lafaz yang muhmal. Lafaz muhmal itu lafaz yang diabaikan. Kata muhmal itu sendiri artinya yang diabaikan, yang tidak dipakai. Tidak dipakai, itu seperti lafaz madis itu. Kan gak ada maknanya dalam bahasa Arab. Kalau kata alam juga diganti dengan lafaz yang muhmal, yang tidak ada maknanya, yang tidak terpakai itu,
Begitu, maka dia juga tidak bisa melahirkan pembenaran ataupun pengingkaran. Gitu ya. Al-alam madis. Alam sih ada maknanya. Madis tapi nggak ada maknanya. Nggak mungkin Anda membenarkan ataupun mengingkari pernyataan ini. Begitu juga kalau lafaz alam, kata hadisnya misalnya tetap tidak dirubah, tapi kata alamnya dirubah dengan lafaz lain yang muhmal, yang tidak ada maknanya. Juga tidak mungkin melahirkan pembenaran dan pengingkaran. Karena pembenaran dan pengingkaran terhadap suatu pernyataan, sekali lagi, mengharuskan kita untuk paham dengan bagian-bagian yang ingin kita ingkari atau kita benarkan itu. Begitu tuntutan logisnya. Summa kullu wahidin minat tasawur wa tasdiq. Summa kemudian. Kullu wahidin masing-masing. Minat tasawur dari tasawur wa tasdiq dan tasdiq. Tasawur sekali lagi gambaran konsepsi. Bahasa lebih ilmiahnya konsepsi, conception gitu ya. Konsepsi, tasdik dan pembenaran. Bisa diartikan justifikasi, penghukuman ya. Masing-masing dari tasawur dan tasdik yan qasimu terbagi ilama yudroku awalan. Ini pembagian dari tasawur dan tasdik. Saya juga sudah menguraikan di buku ilmu mantik. Pembagian tasawur dan tasdik yang kita bagi dalam dua macam. Ada istilah tasawur nazori, ada tasawur badihi, ada tasdik nazori, tasdik badihi. Jadi masing-masing dari tasawur tasdik itu ada dua bagiannya. Pertama ada yang namanya tasawur nazori, itu artinya konsepsi spekulatif. Tasawur badihi, konsepsi aksiomatik. Gitu ya, terjemahannya kira-kira begitu. Kemudian ada tasdiq nazori. Nazori itu artinya spekulatif. Spekulatif itu artinya yang membutuhkan penalaran. Ya, masih membutuhkan penalaran dan pemikiran. Kita akan berikan contoh nanti ya. Ini sedikit menyinggung pembahasan di dalam ilmu mantik. Masing-masing dari tasawur dan tasdik itu terbagi ke dalam dua bagian. Sebenarnya yang belajar mantik tuh ini bukan pembahasan yang asing sama sekali untuk membaca teks ini. Ilama yudraku awalan min ghairi tolabin wa ta'ammulin wa ila ma la yuhsal illa bitolab. Masing-masing dari tasawur dan tasdik terbagi dalam dua bagian. Satu, ini bagian pertama. Ilama yudraku awalan. Bagian pertama nih ya, bagian pertama dari tasawur dan tasdik itu yang diketahui awalan sejak pertama kali. Maksudnya diketahui sejak pertama kali itu pengetahuan yang asasi, yang melandasi pengetahuan kita atas sesuatu yang lain. Jadi itu landasan dari semua pengetahuan kita. Itu namanya badihi ya. Nanti istilah kita berjumpa dengan istilah badihiyat atau badahiyat. Artinya itu hal-hal yang bersifat aksiomatik, yang dia melandasi pengetahuan kita. Sesuatu yang diketahui pertama kali, maksudnya dia yang melandasi pengetahuan-pengetahuan kita. Gitu ya, aksioma-aksioma. Sesuatu yang diketahui pertama kali min ghairi tolabin, tanpa pencarian, wa ta'amulin dan perenungan. Maksudnya tanpa berpikir panjang, tanpa harus berpikir, Anda akan membenarkan pernyataan itu. Kalau berupa proposisi ya. Contohnya seperti apa? Yaitu an-naqidun la yajtami'an. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin terhimpun. Itu termasuk minal badahiyat, termasuk pernyataannya bersifat aksiomatik. Setiap akibat pasti butuh kepada sebab. Itu juga aksioma. Itu juga termasuk pernyataan yang bersifat aksiomatik, minal badihiyat ya. Itu yang pertama. Yang pertama artinya tasawur badihi, tasdiq badihi gitu ya. Atau doruri. Bisa juga diistilahkan badihi ini, istilah lainnya doruri. Doruri itu artinya yang bersifat aksiomatik ya. Aksiomatik itu artinya yang tidak membutuhkan penalaran. Jadi sejak awal akal kita ketika menyimak pernyataan itu sudah akan membenarkan otomatis. Gitu ya. Wa ila ma la yuhsal illa bitolab, dan terbagi ke dalam apa yang terhasil, apa yang
tidak terhasilkan kecuali dengan pencarian. Pencarian di sini maksudnya pemikiran, pengolahan nalar. Jadi yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu sangat jelas sehingga tidak memerlukan pencarian, tidak memerlukan pembuktian, tidak memerlukan pemikiran. Tanpa kita mikir panjang, kalau ada orang bilang setiap akibat butuh pada sebab, itu jelas. Termasuk minal badihiyat, ya. Tanpa memerlukan penjelasan. Nah, yang kedua, ada gambaran dan pembenaran yang bersifat spekulatif. Yang bersifat spekulatif. Spekulatif itu artinya yang membutuhkan pembuktian, membutuhkan pencarian, membutuhkan istidlal, pengambilan dalil. Banyak, dan pengetahuan kita banyak yang berasal dari pengetahuan yang bersifat spekulatif ini. Kalau Anda bilang Islam adalah agama yang benar, Kristen adalah agama yang menyimpang, Nabi Muhammad adalah nabi, Quran adalah kitab suci, Indonesia adalah negara yang terbelakang, misal jilbab adalah pakaian yang wajib. Itu semua pernyataan itu termasuk ke dalam pernyataan yang spekulatif. Kenapa dikatakan spekulatif? Li'annahu yahtaj ila nazar. Dia membutuhkan penalaran lebih lanjut. Jadi kalau ada orang mengatakan jilbab itu wajib, pasti kita akan nanya, kita akan bilang dalilnya apa, buktinya apa kalau itu benar-benar wajib, gitu ya. Kalau ada mengatakan Islam adalah agama yang benar, buktinya apa, gitu ya. Sementara yang pertama tadi, yang badahiyat tadi, gitu ya, yang bersifat aksiomatik tadi, Anda tidak perlu meminta pembuktian. Kalau ada orang misalnya mengatakan keseluruhan lebih besar dari sebagian, oh itu jelas. Keseluruhan diri saya nih lebih besar dari sebagian dari tangan saya. Keseluruhan buku ini keseluruhannya ini, keseluruhannya. Bagiannya apa? Ya bagiannya ini, bagian. Keseluruhan lebih besar dari bagian. Atau ini pulpen nih, contoh sederhana nih, pulpen. Ini keseluruhan pulpen lebih besar dari sebagian. Sebagiannya apa ini? Coba, itu Anda perlu perenungan nggak? Perlu pemikiran atau tidak? Tidak. Nah, itu pernyataan yang bersifat aksiomatik itu begitu, yang tidak memerlukan penalaran. Sementara pernyataan yang memerlukan penalaran itu namanya tasdiq nazari, pembenaran yang bersifat spekulatif, gitu ya, pembenaran yang bersifat spekulatif. Tasawur juga begitu, ada tasawur yang badihi, ada gambaran yang bersifat aksiomatik, sehingga kita nggak perlu mendefinisikan. Apa definisi dari ini, nggak perlu. Kenapa? Karena saking jelasnya. Itu namanya tasawur badihi. Sebagaimana tasawur juga ada yang nazari, gambaran juga ada yang bersifat spekulatif. Ketika apa? Ketika dia masih memerlukan penjelasan. Itu dengan definisi, gitu ya. Seperti kata banyak, dan sebagian pengetahuan kita, gambaran kita, pengetahuan kita yang bersifat gambaran itu kebanyakan spekulatif. Karena memerlukan definisi. Apalagi kalau kita masuk ke dalam dunia intelektual, ya. Mau membahas tentang ilmu tafsir. Tafsir itu sendiri apa? Itu spekulatif. Itu tasawur nazari. Gitu ya. Karena masih butuh penjelasan. Orang pengen tahu tafsir itu apa. Berbeda halnya kalau ada orang mengatakan wujud. Kata wujud adalah konsep yang bersifat aksiomatik. Gitu ya. Konsep yang bersifat aksiomatik itu artinya kata yang maknanya sudah jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sudah jelas. Yang jelas tidak mungkin diperjelas. Penjelasan itu hanya relevan untuk sesuatu yang belum jelas. Adapun yang sudah jelas tidak perlu penjelasan. Gitu ya. Nah, jadi intinya masing-masing dari tasawur, konsepsi atau gambaran itu ada dua. Ada konsepsi yang bersifat aksiomatik, tasawur badihi, ada tasawur nazari, konsepsi yang bersifat spekulatif. Yang aksiomatik itu artinya yang tidak memerlukan definisi, tidak memerlukan penjelasan, sementara yang spekulatif itu yang memerlukan penjelasan, yang memerlukan definisi, pengertian, gitu ya. Dia harus diperjelas dengan definisi. Itu yang namanya konsepsi yang bersifat spekulatif. Pernyataan atau pembenaran tasdik juga demikian, ada dua bagian, ada tasdik nazari, ada tasdik badihi. Ada pembenaran yang bersifat spekulatif, tasdik nazari, ada pembenaran yang bersifat aksiomatik, tasdik badihi. Yang spekulatif itu yang membutuhkan penjelasan, pemikiran, gitu ya, memerlukan istidlal, pengambilan dalil. Sementara yang badihi, yang bersifat aksiomatik ini kebalikannya, yang tidak membutuhkan
pemikiran, karena saking sudah jelasnya. Nah, semua pengetahuan kita yang terbelah ke dalam tasawur dan tasdik itu, pembagiannya hanya ada dua macam itu saja. Ya, ima pengetahuan kita itu sudah jelas, sehingga dengan demikian tidak memerlukan penjelasan karena sudah jelas, atau dia belum jelas dan dengan demikian kita diminta untuk memperjelas. Kalau konsepsi diperjelasnya dengan definisi, kalau proposisi atau pernyataan atau tasdik diperjelasnya dengan apa? Dengan argumen. Dengan argumen, seperti yang pernah saya paparkan di episode pengajian ilmu mantik ya. Oke. Itu pembagian. Sekarang bagaimana contohnya? Ammal ladzi yutasawwar min ghairi talab, adapun yang adapun yang yutasawwar digambarkan, dikonsepsi gitu ya, digambarkan atau dikonsepsi min ghairi talabin, tanpa pencarian, tanpa pemikiran, tanpa penalaran. Adapun yang digambarkan tanpa penalaran, ini tasawur ya. Fakal maujud. Contohnya seperti lafaz maujud. Apa artinya maujud? Maujud artinya sesuatu yang ada. Apa perlu ketika ada orang mengatakan ada, kemudian Anda datang kepada orang itu dan meminta yang bersangkutan untuk mendefinisikan apa itu ada? Nggak perlu. Ada itu sudah jelas. Gitu ya. Apa tuh kalau dalam istilahnya para filsuf muslim, dia itu yang nggak ada istilahnya. Jadi yang kata yang paling jelas gitu ya, dari sekian banyak kata yang jelas itu kata wujud gitu ya, minal badahiyat. Apa tuh istilahnya, saya lupa istilahnya itu. Apa tuh, lupa, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tuh, lupa ya, itulah maksudnya yang kata yang lebih jelas, kata yang paling jelas dari sekian banyak kata yang jelas, itu kata wujud, sehingga tidak perlu penjelasan karena saking jelasnya. Wasyai, dan lafaz syai itu artinya sesuatu. Ada orang mengatakan sesuatu ya sudah, tidak perlu apa itu sesuatu, definisi sesuatu itu apa. Sesuatu itu ya maknanya sama, bahkan kalau dalam penjelasan Imam Razi itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketika menjelaskan apakah Allah bisa dikatakan syai, apakah bisa Allah dikatakan sebagai syai, sesuatu, boleh mengatakan bisa, karena makna syai itu maknanya maujud. Kalau kita mengartikan syai sebagai maujud, sebagai sesuatu yang ada, ya jelas Allah itu syai. Lakinnahu lakal asya, tetapi dia tidak seperti sesuatu yang lain. Dia sesuatu tapi tidak seperti sesuatu yang lain gitu ya. Dan sesuatu yang kita maksud adalah sesuatu yang berwujud. Makna dari sesuatu itu sendiri adalah yang berwujud. Gitu ya, itu sah. Dalilnya itu antara lain yang beliau kutip, kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Kul ayyu syai' akbaru syahadah qulillah. Itu di antara dalil yang beliau kutip untuk menegaskan bahwa Allah itu bisa disebut sebagai syai' dalam arti maujud, gitu ya, dalam arti maujud. Penjelasan tentang ini juga ada di buku HYM ya. Saya menulis artikel secara khusus dengan judul apakah Tuhan bisa disebut sebagai sesuatu, bisa Anda baca di buku HYM. Itu tasawur yang konsepsi yang bersifat spekulatif, yang bersifat aksiomatik itu contohnya seperti apa? Seperti kata maujud atau wujud juga gitu ya. Terkadang makna wujud dan maujud ini kadang digunakan secara silih berganti. Ketika disebut kata wujud, maksudnya itu maujud. Gitu ya. Kadang dalam beberapa tempat para teolog muslim itu ketika menyebut kata wujud, itu maksudnya maujud. Sesuatu yang ada maksudnya, sesuatu yang ada. Sama-sama itu itu kata yang bersifat aksiomatik, dalam arti tidak memerlukan definisi, seperti lafaz syai' juga. Wa ammal ladzi yutahassal bit talab, dan adapun yang terhasilkan bit talab, ini berkaitan dengan tasdik ya. Masih berkaitan dengan tasawur. Masih berkaitan dengan tasawur. Adapun yang terhasilkan bit talab dengan penalaran atau pencarian, faka ma'rifati haqiqatir ruh, seperti pengetahuan tentang hakikat ruh. Kata ruh itu kita nggak tahu maknanya.
Itu masih memerlukan penjelasan. Dengan demikian, makna dari kata ruh itu termasuk konsepsi yang bersifat spekulatif, tasawur nadhari. Wal malak, malaikat, juga termasuk tasawur nadhari, termasuk konsepsi yang bersifat spekulatif. Wal jin, dan jin, makna dari lafaz jin. Wa tasawwuril umuril khafiyati zawatiha, dan gambaran tentang hal-hal yang samar. Hal-hal yang samar itu yaitu tadi jin, malaikat, ruh. Sebenarnya nggak cuma yang samar aja, yang tidak samar pun banyak yang masuk ke dalam kategori tasawur nadhari atau gambaran yang bersifat spekulatif itu. Gitu ya. Banyak dalam percakapan intelektual Anda berjumpa dengan isme-isme yang beragam, komunisme, ya kan, humanisme, liberalisme, pluralisme, sekularisme, materialisme, saintisme. Itu isme-isme itu termasuk konsepsi yang bersifat spekulatif. Kenapa dikatakan spekulatif? Karena dia masih memerlukan penjelasan, masih memerlukan definisi. Itu namanya tasawur nazori, bahasa logikanya ya. Wa amma tasdiq al-ma'lum awal, adapun tasdiq al-ma'lum yang diketahui awalan pertama kali. Nah, maksudnya sekali lagi yang dimaksud pertama kali adalah pernyataan atau pembenaran yang menjadi asas dari pengetahuan kita. Yaitu yang badihi itu, yang tidak memerlukan penjelasan itu. Dia yang melandasi pengetahuan kita. Jadi pengetahuan kita itu kalau tidak dilandasi oleh al-badihiyat ini, pernyataan-pernyataan yang aksiomatik ini, maka sudah runtuhlah sudah pengetahuan kita itu. Nanti akan saya berikan contoh ya, sebagai bukti bahwa kita itu dalam diri kita ada pengetahuan-pengetahuan asasi yang dia melandasi semua pengetahuan kita. Kalau kita tidak mengimani pengetahuan yang bersifat asasi ini, maka runtuhlah sudah pengetahuan kita semuanya. Tidak punya landasan, ibarat fondasi. Ya, yang al-badihiyat ini, yang atas diqot al-badihiyat ini itu merupakan landasan atau fondasi dari pengetahuan kita. Contohnya apa? Contoh yang tasdik yang badihi atau pembenaran yang bersifat aksiomatik ini. Fakal hukmi bi annal itsnaini aktsaru min wahidin. Contohnya seperti pernyataan dua itu lebih besar dari satu. Perlukah ada orang yang disuguhi penjelasan tentang alasan kenapa dua lebih besar dari satu? Tidak perlu. Itu sudah jelas. Dua lebih besar dari satu. Selaras dengan apa yang saya kemukakan tadi. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Dua itu keseluruhan, bagiannya apa? Satu dengan satu. Sangat logis. Keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Dan Anda tidak perlu bukti untuk itu. Itu namanya badihiyah. Itu namanya badihiyat. Kalau berjumpa dengan istilah badihiyat atau doruriyat dalam ilmu mantik ataupun dalam buku-buku filsafat Islam, itu maksudnya pernyataan-pernyataan yang tidak memerlukan penjelasan dan dia menjadi landasan dari pengetahuan kita. Itu namanya badihiyat atau doruriyat. Ya. Tidak memerlukan istidlal, tidak perlu dan tidak relevan dalam ilmu debat. Tidak relevan Anda meminta dalil terhadap pernyataan-pernyataan yang bersifat aksiomatik itu. Gitu kan? Paling jauh Anda hanya diperbolehkan meminta peringatan. Meminta peringatan dari lawan bicara bahwa ini adalah termasuk proposisi yang aksiomatik. Tapi tidak relevan bagi Anda untuk meminta dalil. Apa dalil kalau setiap akibat itu butuh kepada sebab? Tidak perlu. Karena itu sudah menjadi common sense gitu ya. Antara orang-orang yang bernalar sehat. Ini contoh tasdik yang badi. Wa anal asya al musawiyata li syai'in wahidin mutasawiyatun, sesuatu yang setara atau yang menyetarai sesuatu. Mutasawi itu setara. Ini contoh. Al asya al musawiyah li syai'in wahid mutasawiyah. Sesuatu, kumpulan sesuatu yang menyetarai sesuatu, maka dia itu setara. Contoh ya. Ini pulpen. Kemudian Anda bayangkan di sini ada barang-barang. Al-asya al-musawiyah li syai'. Jadi kalau Anda bayangkan di sini barang-barang 1 2 3 4 5 pulpen lagi lah, atau katakan tongkat. Tongkat nih di hadapan saya ini ada sekian banyak tongkat. Nah, kalau dia menyetarai sesuatu pulpen ini,
sesuatu yang menyetarai sesuatu, ini kumpulan tongkat ini, tongkat-tongkat kecil ini, kalau dikatakan dia menyetarai pulpen ukurannya, panjangnya, mutasawiyatun, maka dia juga setara. Maka sesuatu yang tadi menyetarai ini dia juga setara semuanya. Sangat logis. Gitu ya. Kumpulan sesuatu yang menyetarai sesuatu, maka pastilah dia setara. Itu sangat logis. Itu termasuk pernyataan yang badahi. Apa namanya? Tasdiq badahi atau badihi. Yang aksiomatik. Ya. Nah, di samping itu juga ada wa yudhofu ilahil hissiyat. Hissiyat itu artinya proposisi-proposisi yang berlandaskan pada mahsusat, nama istilahnya mahsusat. Proposisi-proposisi yang kebenarannya disandarkan pada panca indera. Pada panca indera. Kalau sekarang saya katakan di hadapan Anda, air mendidih. Air mendidih. Saya lagi di dapur kemudian melihat air mendidih. Nah, pernyataan air mendidih itu termasuk hissiyat, termasuk minal mahsusat. Di proposisi yang kebenarannya dipastikan oleh akal melalui panca indera, itu namanya hissiyat. Itu namanya mahsusat. Dan itu juga termasuk minal daruriyat atau minal badahiyat yang tidak bisa Anda ingkari. Kalau Anda mengatakan enggak, menurut saya ini tidak mendidih. Tapi apa? Enggak bisa. Sudah jelas-jelas mendidih kok. Kalau Anda katakan misalnya gula ini manis, itu minal hissiyat, gitu ya, karena akal kita akan dengan serta-merta membenarkan melalui panca indera, indera pengecap, gitu ya. Air ini panas, itu jelas. Kemudian Anda katakan handphone ini lebih besar dari mikrofon, ini kelihatan, gitu ya. Akal kita akan dengan sendirinya membenarkan itu hissiyat namanya atau mahsusat. Wal makbulat, makbulat itu pernyataan-pernyataan yang diterima kebenarannya dan dia bersumber dari otoritas. Nabi mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu akan diberikan keberkahan rezekinya. Orang yang bersedekah itu hartanya tidak berkurang, gitu ya. Makbul itu diterima, itu pernyataan bisa diterima berasal dari Nabi, otoritas yang tidak bisa diragukan kesahihannya, gitu ya. Itu pernyataan yang makbul, pernyataan yang bisa diterima. Atau misalnya dari kalangan para ulama ya, ulama-ulama yang mereka sudah mencoba ini secara melalui pengalaman mereka dan pengalaman orang banyak, ulama banyak. Misalnya apa? Katakan misalnya apa ya? Sholat duha itu bisa memperlancar rezeki misalnya ya, misalnya. Meskipun sebetulnya ya yang saya tahu makbulat ini tidak masuk ke dalam, kalau dalam buku-buku kontemporer makbulat itu tidak termasuk ke dalam badihiyat. Kalau dibangun dalam bentuk silogisme, proposisi yang masuk ke dalam kategori makbulat ini dia tidak bisa membentuk kias burhani, silogisme demonstratif. Karena di antara salah satu syarat membentuk kias yang burhani itu harus minal awaliyat, proposisi-proposisi aksiomatik yang asasi, gitu ya. Adapun yang makbulat, mungkin Al-Ghazali memaknai makbulat ini dengan pemaknaan yang berbeda ya. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan makbulat itu begitu, proposisi-proposisi yang kesahihannya diterima berdasarkan dari otoritas tertentu, gitu ya. Ya Nabi, ya orang-orang soleh, gitu ya, dan seterusnya. Sholawat kepada Nabi itu bisa mempermudah urusan misalnya. Dan banyak ulama mengatakan itu. Dan mereka tidak mengatakan itu dari hawa nafsu mereka, melainkan dari otoritas kenabian juga. Nabi juga pernah mengatakan begitu. Gitu ya. Itu namanya makbulah. Wa jumlatun minal ulum allati tashtamil an-nufus 'alaiha, dan sejumlah pengetahuan yang tastamilun nufusu 'alaiha min ghair, yang dicerna oleh jiwa, gitu ya, yang dicerna oleh jiwa, min ghairi sabqin, yang tertancap di dalam jiwa, pengetahuan-pengetahuan yang tertancap di dalam jiwa, min ghairi sabqi talabin, tanpa didahului oleh penalaran,
Jadi dia sudah ada dengan sendirinya dalam jiwa kita, maksudnya begitu. Wa ta'ammulin fiha, dan perenungan di dalamnya. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan, yaitu tadi seperti yang saya berikan contoh ya. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin saling terhimpun, kemudian setiap akibat butuh kepada sebab, dan lain semacamnya. Wasayan hasir fi maaf pakai sad wayan hasiru maaf wayan hasiru fi salasata asyara nau'an, wayan hasiru dan terbatas fi salasata asyara nau'an pada 13 macam 13 macam pengetahuan. Wasayati fi maudhihi, dan wasayati dan akan tiba fi maudhihi pada tempatnya. Nanti beliau akan menjelaskan 13 macam pengetahuan yang sudah tertancap di dalam jiwa tanpa harus merenungkan dan memikirkannya. Itu apa? Nanti akan beliau jelaskan. Wa ammal ladzi yudraku bita'ammul, dan adapun yang diketahui bita'ammul dengan penalaran, itu ya. Tasdik nadzori, ini contoh dari tasdik nadzori. Fakat tasdik seperti halnya pembenaran bihudutsil alam, tentang kebaruan alam. Al-alam hadis. Itu tasdik nadzori. Itu pernyataan yang bersifat spekulatif. Kenapa? Karena masih membutuhkan pembuktian. Wa hasyril ajsad, dan kebangkitan jasad. Gitu ya. Jasad akan dibangkitkan. Itu pernyataan yang spekulatif karena masih membutuhkan pembuktian. Gitu ya. Itu pembenaran yang bersifat spekulatif. Tasdik nadzori namanya. Wal mujazatu ala ta'ati wal ma'asi wa amsalihah. Wal mujazatu, dan pembalasan ala ta'ati atas ketaatan, wal ma'asi wa amsalihah, dan kemaksiatan, wa amsalihah, dan yang semisal dengan keduanya. Ketaatan akan dibalas, akan diberikan pahala. Kemaksiatan akan diberikan siksa. Itu pernyataan-pernyataan yang spekulatif. Kenapa? Karena masih membutuhkan penjelasan. Kebenarannya itu masih perlu pembuktian. Itulah yang dimaksud dengan tasdik nadzori atau pembenaran spekulatif. Jadi kesimpulannya, masing-masing dari pengetahuan kita terbagi ke dalam dua bagian. Ada gambaran, ada pembenaran. Ada tasawur, ada tasdik. Ada konsepsi, ada justifikasi. Masing-masing dari tasawur, tasdik ini terbagi dua. Ada yang bersifat spekulatif, ini yang bersifat aksiomatik. Yang tasdik juga begitu. Ada yang spekulatif, ada yang aksiomatik. Yang spekulatif itu artinya yang tidak memerlukan penjelasan. Yang aksiomatik itu yang aksiomatik itu yang tidak memerlukan penjelasan. Yang spekulatif itu yang memerlukan penjelasan dan penalaran. Masing-masing dari gambaran dan pembenaran terbagi ke dalam dua macam pengetahuan itu. Contoh-contohnya sudah kita sebutkan. Saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan sekarang. Semoga bermanfaat. Sekian, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.